canangkan gitu ya adalah bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik di dalam momen-momen tertentu. Misalnya, di momen wawancara atau saat presentasi produk atau misalnya pada saat bertemu klien gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita coba gali lagi nih, kira-kira potensi teman-teman, seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti webinar di sesi-sesi sebelumnya, silahkan boleh langsung klik tombol N-nya, lalu klik leave meeting. Webinarnya boleh cuma diikuti satu kali saja ya, nggak perlu semua sesi diikuti ya. Boleh satu sesi saja, silakan setelah itu udah cukup satu kali aja gitu, oke? Saya lanjutkan ya. Nah, untuk, beberapa teknik dari, pelatihan yang Arsy sediakan tadi, ini kan berkaitan ya. Nah, termasuk teknik memasarkan diri. Kita perlu nggak sih teknik memasarkan diri ini? Perlu ya. Nanti wawancara tuh kita juga diminta untuk memasarkan diri. Kemudian nanti pas ketemu bos nih atau ketemu teman-teman kerja di kantor, kita juga dituntut untuk bisa memasarkan diri secara tidak langsung ya. Jadi kalau misalnya wawancara, ketika wawancara betul-betul tuh kita memasarkan diri kita, mempromosikan diri kita, menjual diri kita supaya kita bisa diterima gitu ya harapannya ketika wawancara ya kan. Nah, kalau misalnya nanti udah di dunia kerjanya gimana? Nah, di dunia kerja juga sama. Nanti kita harus bisa nih ngasih tahu sama orang atau sama rekan kerja dulu deh yang paling dekat gitu ya. Sama rekan kerja kita dulu yang paling dekat nih. Gimana sih caranya gitu ya supaya orang lain nih tahu saya nih bisa loh pakai komputer ini. Saya nih bisa loh misalnya bikin proposal nih tapi cuman saya yang tahu gitu, tapi orang lain nggak tahu. Nah, gimana caranya tuh supaya kita bisa ngasih tahu orang lain bahwa kita juga punya kemampuan, kita juga punya keahlian gitu ya. Nah, pertama sekali yang harus teman-teman lakukan ketika kita ingin menjual gitu ya, menjual diri kita, apa? Yang pertama sekali adalah nggak bisa dipungkiri lagi, orang lain pertama kali melihat kita yang dilihat adalah penampilan. Sepakat ya? Penampilan dulu nih dilihat, kemudian kalau penampilan, wah ini kayaknya oke nih, rapih orangnya, misalnya gitu ya. Kayaknya orangnya juga bersih nih, pakai pakaiannya juga rapi, misalnya nggak kusut-kusut bajunya, misalnya rambutnya juga rapi, misalnya kerudungnya juga rapi, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dengan seperti itu, orang lain sudah bisa menilai kita dari penampilan saja, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lagi wawancara nih, biasanya kan kita suka ditanya ya, wawancara ditanya, misalnya nih, Mbak Aminah Lubis nih, wawancara misalnya. Udah pernah belum Mbak wawancara Mbak Mbak Amina? Wah hilang kemana nih? Udah pernah belum wawancara? Udah, udah pernah ya. Nah kurang lebih pas wawancara biasanya pertanyaan-pertanyaannya kadang suka ada yang menjebak ya. Terus tiba-tiba suka ditanya, silakan ceritakan tentang diri Anda. Atau silakan deskripsikan tentang diri Anda. Saya mau coba ini deh ke Mas Afwan Awandi nih. Boleh diaktifkan Mas mic-nya, silahkan di-unmute. Ya, silahkan. Udah pernah diwawancara belum? Sudah. Sudah ya. Itu ditanya apa aja sih waktu wawancara? Pertanyaan yang Tanya paling apa ya? Yang paling diingat gitu, yang paling mengesankan apa? Waktu itu ditanya apa? apa sekarang berhenti bekerjanya karena apa, terus Mm-mm, kadang sistem gajinya seperti apa yang diminta. mm-mm. Terus kalau pas ditanya kenapa berhenti kerja, itu jawabannya apa? Job pilot. Oh, job fail gitu. Oke. Terus kalau misalnya pas ditanya, ditanya nggak misalnya disuruh deskripsikan tentang diri Anda nggak? Diminta gitu nggak? Itu Pernah diminta gimana? begitu. Gimana? Gimana jawabnya? Coba sharing nih teman-teman biar yang lain belum pernah wawancara biar tahu. Perkenalkan diri sendiri, Mm-mm, terus tentang ke keluarga, mm-mm. udah begitu aja kadang. Oh, itu Saya aja. begitu. Ya, Berarti Mas Afwan jelasin nggak kemampuan Mas Afwan apa? ya jelasin kemampuan Jelasin saya. apa? Coba kayak gimana waktu itu ngomongnya gimana? Coba mau denger dong biar teman-teman yang lain tahu nih. Nanya soal Mas jurusan teknik mesin, iya saya ambil teknik mesin. Saya Oke. ngerti cara membongkar mesin, merakit mesin, dan Mm-mm. lain hal sebagainya gitu. Sesuai teknik Oke. saya. Sesuai teknik mesin tadi gitu ya. Udah. Oke. Teman-teman yang lain udah denger tuh ya. Kira-kira nih apa yang bisa dijual dari diri kita. Oke Mas Afwan, makasih ya saya unmute lagi, saya mute lagi ya. Nah,
Udah kebayang nggak kira-kira ada jawaban apa tadi dari Mas Afwan? Saya dari sekolahnya teknik mesin, saya tahu tentang mesin, cara membongkar mesin, merakit mesin, saya tahu. Itu adalah kompetensi kita, kemampuan kita. Betul ya? Kemampuan dan keahlian yang kita punya. Atau mungkin teman-teman di bidang yang lain, misalnya dari IT, misalnya sekolahnya waktu dulunya, misalnya gitu ya. Atau dari berbagai macam jurusan, itu coba digali lagi nih, kemampuan kita apa. Supaya nanti pas kita ketemu sama wawancara, nggak mikir di tempat gitu ya. Kan ada ya kita kadang suka nyepelein gitu, biarin deh misalnya gitu, gimana nanti misalnya gitu ya. Padahal kemampuan itu bisa kita gali nih. Misalnya besok wawancara, malam ini pikirin baik-baik. Aduh, apa ya kemampuan gue? Apa ya kelebihan gue dibandingkan pelamar-pelamar yang lain? Nah, itu bisa teman-teman gali tuh. Oh iya, misalnya tadi kayak Mas Afwan, misalnya saya bisa bongkar mesin, saya bisa ngerakit, itu adalah keahlian kita. Berarti besok nanti pas wawancara saya mau jelasin itu, misalnya gitu ya. Ya udah tuh, kita udah punya bekal. Jadi pas wawancara ditanya, silakan misalnya Mas Afwandi jelaskan tentang kemampuan Anda. Kita udah pede, ya kan? Penampilan udah oke, cara ngomong juga udah karena semalam udah latihan. Ya udah kita tinggal ngomong, "Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya." Misalnya saya Afwan Afwandi, misalnya saya umur misalnya 25 tahun misalnya ya. Saya adalah seorang lulusan dari teknik mesin. Saya mempunyai kompetensi dalam memahami misalnya dalam merakit sebuah mesin, dalam misalnya membongkar sebuah mesin. Saya tahu betul bagaimana mengoperasikan sebuah mesin A misalnya gitu. Nah, itu kompetensi kita gitu ya. Itu yang harus kita gali dan udah kita siapkan sebelum kita wawancara misalnya gitu. Atau nanti pas ketemu bos pas sudah di dunia kerjanya nih, dipanggil misalnya. Coba nih, siapa ya, Mas Ahmad nih, Ahmad N, panggil, "Mat, coba nih kamu beresin nih, ini mesin ini kayaknya rusak," misalnya gitu ya. Terus si Mas Ahmad karena udah punya kemampuan tadi, ya udah dia, "Oh siap Pak," langsung dikerjain, beres, terus hasilnya juga memuaskan misalnya gitu ya. Nah itu kan kita sudah secara nggak langsung kita menunjukkan kompetensi kita di depan atasan kita ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kompetensi kita apa, kita nggak bisa ngejelasin ke orang lain, apalagi menunjukkan ke orang lain, ya udah itu kompetensinya lama-lama nanti expired di dalam otak kita ya kan, nggak ada orang lain yang tahu gitu. Nah gimana caranya biar mereka tahu? Kita harus melakukan komunikasi. Kasih tahu nih loh, saya tuh bisa melakukan A, B, C, D misalnya. Saya tahu loh tentang mesin A, B, C, D. Kasih tahu gitu. Kasih taunya gimana? Cari momen yang tepat ya. Saya nggak tahu nih Bu Wirdawati nih keahliannya apa. Misalnya Bu Wirda ternyata ahli memasak, membuat makanan-makanan western misalnya gitu ya. Terus Bu Wirdani misalnya dulunya koki di sebuah hotel bintang 5 gitu. Kita kan nggak tahu atau si HRD juga nggak tahu. Mereka taunya cuma dari apa? Cuma dari CV kita aja, ya kan? Cuma baca dari CV aja. Tapi kan kadang mereka juga kalau CV kita juga kurang menarik, ya udah gitu, entar deh nunggu ini aja, nunggu pas wawancara siapa tahu lebih menarik gitu, dikasih gambaran tentang dirinya ini bagaimana gitu kan ya harapan mereka tuh. Nah, ketika kita misalnya sudah bisa menjual kompetensi kita, kemampuan kita di depan orang, ya sudah tenang saja, orang lain sudah menilai kita, mereka udah tahu gitu kan. Nah, kalau untuk menjual diri kita, saya ulangi lagi ya, yang pertama adalah tadi penampilan, harus tepat ya, harus tepat menggunakan kostum, jangan salah kostum ya. Misalnya mau wawancara pakai bajunya misalnya pakai kaos misalnya gitu ya, terus pakai jeans misalnya. Nah itu kan nggak tepat gitu. Sedangkan misalnya kita melamar sebagai pekerja di perusahaan gitu ya, nggak cocok lah pakai pakaian seperti itu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita, mengatur nih bagaimana caranya dari ujung rambut sampai ujung kaki nanti dinilai sama si HRD yang pertama kali ngelihat kita atau sama nanti teman-teman yang misalnya kita kan hari pertama masuk kerja otomatis tuh ya semua mata memandang, "Oh, siapa nih anak baru," gitu ya biasanya ya. Masuk kerja, anak baru nih kayaknya nih. Misalnya biasanya pakai baju hitam putih tuh ya, kelihatan ya bajunya hitam putih. Wah, anak baru nih kayaknya gitu. Nah, dari situ kan kita udah dilihat nih misalnya walaupun bajunya sama-sama hitam putih misalnya, tapi kan yang satu misalnya ada yang warnanya udah agak kuning, ada yang bajunya belum disetrika misalnya gitu ya, ada lipatan-lipatan di bajunya yang misalnya bekas apa setrikaannya misalnya gitu ya, atau bekas parfum ada bercak-bercaknya itu kan nanti dilihat sama mereka, ya kan, dinilai ya, suka nggak suka pasti mereka menilai gitu. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Nanti kalau sudah selesai penampilannya, diperhatikan udah oke nih penampilan, apalagi cara kita berbicara.
cara kita berkomunikasi atau cara kita membuka obrolan dengan orang lain. Misalnya nih, baru hari pertama kerja, Mbak Nita nih misalnya masuk kerja nih hari pertama, terus ketemu sama Mbak Bella misalnya. Belum kenal nih masing-masing, belum kenal. Baru hari itu aja ketemu misalnya ya. Terus si, Mbak Bella disapa nih sama Mbak Nita, "Halo Mbak, Mbaknya baru juga," misalnya gitu. Terus Mbak Bella nggak jawab, diem aja main handphone aja, dicuekin misalnya ya. Misalnya Mbak Nitanya dicuekin. Kira-kira akankah ada komunikasi setelah itu? Atau ada obrolan lagi setelah itu? Enggak ya, bikin Mbak Nita kapok nanya lagi ya enggak? Ah mending nunggu yang lain deh, ntar nunggu nanya yang lain aja misalnya gitu kan, daripada gue nanya dia, dia diem-diem aja nyuekin gue misalnya gitu ya. Nah kayak gitu tuh, nah apakah itu ada maksudnya komunikasinya akan terjalin kalau caranya seperti itu? Enggak ya, apalagi posisinya dicuekin gitu, nggak akan ada komunikasi. Padahal itu momen yang pas loh buat kita menjual diri, ya kan? Menjual diri kan maksudnya mempromosikan diri kita ini nggak selalu harus di depan atasan ya kan? Yang paling sering kita temui nanti adalah teman-teman kerja, apalagi nanti yang seruangan misalnya gitu. Nah itu kita juga harus bisa mempromosikan diri kita sama sama teman kita ini gitu kan. Nih loh, Mbak Nita nih sudah mau membuka hati gitu ya, membuka buat bisa berteman nih sama Mbak Bella, tapi kok Mbak Bella responnya begitu, misalnya gitu ya. Nah, secara nggak langsung, Mbak Nita udah bisa menilai nih, oh ternyata dia orangnya cuek, oh dia kayaknya susah deh kalau diajak temenan, misalnya ya. Terus apa? Setelah itu ya udah nggak akan ada terjalin komunikasi yang baik gitu ya karena sudah tahu udah deh karakternya udah seperti itu kapok nanya lagi ya kan nggak lagi-lagi deh nanya misalnya gitu tapi kalau misalnya Mbak Bella jawabnya misalnya oh iya Mbak saya baru juga. Oh, asalnya dari mana? Misalnya, oh, saya dari luar kota, ke sini cuma kerja aja misalnya. Terus terus ada ngobrol misalnya, oh, kemarin kayaknya waktu wawancara pernah ngeliat ya. Oh iya ya pernah ngeliat ya, ngobrol terusnya akhirnya ya kan. Nah, setelah ngobrol itu terjalinlah komunikasi, ada hubungan baik. Jangan lupa nih ketika kita uh, selling yourself gitu ya, menjual diri kita ini, jangan lupa ada juga faktor like ability. Jadi gimana caranya biar orang lain tuh biar bisa suka sama kita gitu ya, biar bisa menerima kita. Begitupun sebaliknya, kita bisa menerima orang lain gitu. Jadi suka nggak suka, mereka juga akan menilai kita kan ya, menilai kita dari cara yang bermacam-macam dengan karakter kita masing-masing nanti penilaiannya seperti apa. Itu harus teman-teman perhatikan. Terus kompetensi udah saya dari awal ya, udah saya tekankan tuh untuk komunikasi untuk kompetensi ini betul-betul harus teman-teman gali dulu nih. Saya ini mampunya apa? Keahlian saya ini apa, kelebihan saya ini apa. Jangan cuma berpatok sama ijazah ya. Ijazah mah ya udahlah itu mah cuman ini aja pembuktian secara tertulis. Tapi misalnya selain dari ijazah nih apalagi yang kita punya gitu ya. Misalnya tadi apa? Saya sekolahnya di IT. Selain bisa mengoperasikan komputer dengan segala Microsoft Excel atau Word atau PowerPoint-nya, saya juga pandai berkomunikasi. Saya bisa mempresentasikan sesuatu di depan orang. Saya nggak ada lagi tuh yang namanya grogi-grogi misalnya gitu. Nah itu juga harus kita bisa tunjukkan ke rekan-rekan, ke atasan. Misalnya nih, Mas Andri nih. Mas Andri diminta sama bosnya. Andri, besok kamu presentasi. Ini klien penting, harus goal ya. Presentasi kamu harus bagus. Terus karena kita nggak yakin sama diri kita, ditolak misalnya, aduh Pak, jangan saya dong Pak. Saya tuh kalau di depan orang ngomong tuh suka grogi. Saya tuh pemalu Pak orangnya, misalnya gitu ya. Kira-kira bosnya kecewa nggak kalau kita jawabnya kayak gitu? Kecewa ya, udah kecewa, pasti bosnya marah gitu kan, kesel, kok dikasih kerjaan malah nolak. Kamu tuh karyawan apa? Pasti gitu ya, biasanya langsung kayak gitu ya bos-bos mah ya. Nah terus udah kayak gitu misalnya, apakah itu kita sudah menjual kompetensi kita? Sudah. Kita sudah menjual diri kita? Sudah. Tapi apa hasilnya? Hasilnya negatif, ya kan? Kita dipandang orang negatif, apalagi sama bos tadi. Nggak berarti si Andri ini orangnya nih nggak pedean dia. Oh dia kayaknya nggak bisa kalau disuruh presentasi. Udah tuh penilaian gitu. Apa mau kayak gitu dicapnya sama bosnya? Enggak kan ya? Kita kan maunya yang bagus-bagus ya kan? Karena kan nanti kalau misalnya kita bagus, hubungannya dengan kerjaan kita apa? Cepat naik naik jabatannya ya. Itu kan yang kita harapin ya, cepat naik jabatan, ditempatin di tempat yang bagus gitu kan. Itu harapan kita ya kan. Nah, teman-teman juga harus perhatikan tuh faktor-faktor tadi ya. Jadi ketika misalnya dikasih nih
lain halnya dengan seperti ini, misal, "Andri nih kamu presentasi besok." "Oh baik Pak." Terima aja dulu. Ah tenang ini bisa dilatih. Entar malam gue latihan biar besok presentasi gue bagus. Coba kalau mentalnya seperti itu kan ya, udah terima kerjaannya, wah belajar terus. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih di teman kerja kita ada yang bisa juga presentasi yang bagus, presentasi kerjanya misalnya ya, kita minta diajarin sama dia. Udah tuh kan dapat ilmu lagi. Kemudian kita semalaman misalnya gitu ya belajar sampai besok hari H presentasi akhirnya penerimaannya bagus misalnya dari konsumennya atau dari kliennya, terus si bosnya juga puas, ya udah tuh nilai plus buat kita. Kepake nih kita ya kan? Gitu loh. Kebayang kan? Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang ya. Jangan lupa juga nih teman-teman, yang penting ini juga sangat penting ya, rasa percaya diri ya, rasa percaya dirinya. Tadi Mas Afwan nih, saya tanya gitu dan langsung bisa jawab. Ada rasa grogi nggak Mas? Pas saya tanya. Ada ya? Ada ya. Kalau grogi mah wajar ya. Grogi-grogi sedikit wajar, ya kan? Tapi gimana caranya biar grogi itu biar bisa kita kelola, kita atur nih, kita kontrol supaya akhirnya keluarnya outputnya jadi bagus gitu. Akhirnya bisa kata-katanya yang keluar dari mulut kita nih tertata gitu ya, rapi gitu ngomong gitu. Ya, Mbak Aminah ya. Caranya gimana, Miss? Ngomong aja, Miss. Teori itu mah klise, kita juga bisa, misalnya gitu ya. Jangan salah loh, sebelum saya menjadi seperti ini sekarang ngomong di depan teman-teman, rasa malu itu saya punya rasa malu besar sekali teman-teman. Kemudian grogi ya, grogi yang sampai gemeteran gitu kan, ada kan ya, kalau pernah nggak teman-teman ngerasain terus disuruh maju di depan orang atau ketemu sama orang penting, terus gemeteran yang sampai keluar keringat dingin segala macam itu ya. Mungkin pernah ya di beberapa di antara teman-teman ya. Nah yang kayak gitu-gitu kan kadang kita juga itu manusiawi ya, wajar nggak sih? Wajar ya. Tapi kalau misalnya kitanya bisa mengelola dengan baik, nanti akhirnya juga akan baik sih. Tapi kalau kita misalnya kalah nih, kalah karena kita tadi nggak pedean tadi, terus kita juga nggak yakin sama kemampuan kita, ya udah pasti kita nanti tergerus lah sama si nervous tadi gitu. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, wah udah pasti. Kayak tadi Mas Afwan nih udah bisa mengelola, aduh saya grogi nih, tapi saya ditanya gimana caranya saya bisa jawab. Dijawab dengan cara seperti itu, akhirnya bisa, ya kan? Jadi diminimalisir itu si groginya gitu. Bisa nggak? Bisa dilatih. Ya, latihan. Punya kamera kan ya? Ini pakai kamera ke depan di handphonenya, betul ya? Nyalain nanti kameranya, rekam kegiatan teman-teman apa aja, tentang apa aja, mau review, mau mau narsis gitu ya, misalnya saya adalah Suharyanto, saya hobinya misalnya mancing, apa bebas apa aja. Review yang penting apa? Yang penting teman-teman belajar mengeluarkan kata-kata yang ada di otak kita gitu. Jadi biar keluar. Kalau misalnya di video mah enak ya, nanti udah beres, kita bisa lihat lagi rekamannya ya kan. Kalau ada yang kurang, kita bikin lagi videonya. Sampai nemu video yang, wah kayaknya ini bagus nih. Posting di medsos misalnya ya. Posting di medsos boleh? Boleh. Tag kalau perlu ke Arsike ya, ke IG-nya Arsike. Nanti saya lihat. Oke? Pak Ahmad Fauzi nih ya. Udah kece rambut oke, baju udah oke. Ah bikin postingan misalnya gitu ya, bikin video nyalain kamera depannya, bikin video ini loh cara misalnya membuat jambul di rambut agar terlihat bagus misalnya. Apa aja boleh, yang penting kita ngomong ya. Apa aja boleh. Saya yakin teman-teman kalau disuruh maju nih di depan orang, wah pasti aduh gimana nih, aduh gimana pasti gitu. Apalagi buat kita yang pemalu gitu ya, yang suka shy cat tuh yang pengen dipaksa-paksa aja ya kan. Terus ada yang suka minder, "Aduh saya nggak bisa ngomong, saya tuh aduh grogian, nggak bisa, saya nggak bisa, aduh dia aja." Gitu ya. Apalagi kalau dulu waktu sekolah ya ngaku, waktu sekolah misalnya dipanggil nih, "Abdul Wasid maju," misalnya gitu. Jangan gue dong, jangan gue, jangan gue, dia aja." Pasti gitu-gitu ya. Pernah ya ngaku, ayo suka tunjuk-tunjuk orang ya kan. Nah, yang mental yang seperti ini nih yang harus kita bisa kok, bisa diubah, bisa kok, bisa dilatih, terbukti sama diri saya sendiri gitu. Jadi teman-teman juga pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Dicoba ya, latihan ya. Ilmunya udah banyak kan, ilmunya udah dapet dari zaman sekolah sampai sekarang, sampai detik ini teman-teman masih dapat ilmu nih. Tapi ada di sini semua, belum keluar, belum dicoba untuk disalurkan gitu. Ini saatnya, mumpung masih pandemi, punya banyak waktu luang di rumah,
Nyalain kameranya doang, cuma tinggal dinyalain, terus ngomong deh, gampang kan? Tapi latihan, terus latihan lagi gitu, supaya kita bisa mengelola nih kata-kata, bahasa yang kita gunakan ini, supaya nanti ketemu sama orang nih kita nggak minder lagi, kita nggak malu lagi, gitu. Oke? Oke ya, nanti dicoba ya bikin videonya, tag ke IG-nya RCK kalau udah ya. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Inggris boleh, lebih bagus. Ya, mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Boleh juga, oke? Oke ya, mudah-mudahan nih. Saya kasih simpulan dulu. Yang pertama, ketika kita ingin selling yourself, menjual diri kita tadi apa? Penampilan ya. Penampilan, cara berbicara, cara bergaul kita, bahasa kita. Kemudian cara berkomunikasi kita itu harus di koridor yang baik, gitu ya. Kemudian ketika kita ingin menjual kompetensi kita, cari momen yang pas. Dan pertama sekali sebelum kita cari momen, kita harus tahu dulu kemampuan kita ini apa. Karena itu yang nanti akan menjadi nilai jual nih buat diri kita, gitu. Itu yang akan nanti dilihat sama orang, ya kan? Nah, setelah itu apalagi jangan lupa faktor likability-nya. Faktor likability ini penting nggak penting tapi penting gitu ya. Gimana caranya biar orang lain bisa menerima kita dan kita juga bisa menerima orang lain untuk kita jadikan misalnya teman rekan kerja, nanti satu tim gitu ya. Untuk kita bisa supaya berhubungan baik gitu. Supaya apa? Kalau udah berhubungan baik nanti bisa saling promosi gitu. Dan yang paling penting adalah apa tadi? Confidence, percaya diri, percaya sama kemampuan diri teman-teman gitu ya, supaya nanti ketika waktunya tiba diminta nih, misalnya Mas Jaka presentasi besok, oh siap Pak. Kemarin kan saya udah latihan waktu dari webinar, terus saya latihan nih beberapa minggu misalnya. Saya udah latihan, saya udah bisa. Oke Pak, siap Pak. Mana materinya Pak, biar saya pelajari. Wah, enak kan tuh kalau kayak gitu. Bosnya juga pasti seneng. Oh, ini hebat nih, udah langsung nerima dia. Yakin banget kayaknya bisa gitu. Oke? Jelas ya. Yang belum dinyalakan kamera depannya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Wajahnya silakan dipampang, ditunjukkan wajahnya, di screenshot jangan lupa. Oke, yang tadi mungkin gabungnya di tengah-tengah nih, silakan. Masih ada nih yang belum, sebelum saya akhiri, yang belum di screenshot silakan. Ya Mbak Yusnita, apa nih? Dicoba ya Mbak ya. Jilbab udah rapi, tinggal nyalain kameranya, ya kan? Cobain ngomong aja apa aja bebas, yang penting belajar ngomong ya. Mbak Juliana Iri nih tuh udah mau selesai baru diaktifin loh kamera depannya, saya baru lihat kan jadinya. Besok-besok nanti kalau mau ikut webinar lagi dari awal dinyalain kamera depannya ya, supaya saya nggak ngerasa sendiri gitu, ada temennya jadi ngerasa nih kelihatan semua teman-teman ya. Oke, udah ya, udah di screenshot semua ya. Oke, mudah-mudahan nih ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sih berharap teman-teman mau mengaplikasikan di dunia nyatanya gitu ya. Dilatih, semua bisa pasti kalau kita mau berlatih. Berlatihnya yang baik, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan, ya hasilnya juga nanti asal-asalan ya kan. Latihannya yang baik ya. Oke. Sama satu lagi nih, namanya nanti ketika webinar tolong gunakan nama sesuai dengan KTP, jangan pakai merek handphone. Ya, jangan lagi pakai merek handphone. Nanti kan kalau di awal tuh sign in kita muncul ya, nah namanya diketik ya, nama sesuai dengan KTP-nya. Jadi supaya nanti kita dari tim RCK gampang nih mencocokkan nama yang ada di chat dengan di videonya. Kenapa saya tadi bilang nyalain kamera depannya dari awal supaya kerekam nih wajah teman-teman. Jangan-jangan misalnya kalau cuma foto profilnya aja yang dinyalain, teman-teman cuma nyalain doang gitu kan. Terus orangnya nggak ada gitu, takutnya gitu kan, kita nggak tahu kan. Nah, sedangkan pihak prakerja kan menuntut kita untuk bisa apa webinar ini supaya teman-teman ikut pelatihannya dan buktinya ya lewat video ini gitu. Paham ya? Jadi nanti ke depannya kalau misalnya ikut webinar lagi dimanapun tolong dinyalain. Oke? Supaya kerekam. Kan ini kan kita nanti serahin nih ke prakerja. Nanti teman-teman juga bisa lihat nih wajah-wajahnya di YouTube channelnya RCK. Ya kan? Oh iya itu ada muka saya. Kok nggak ada, hilang lagi. Ada lagi yang gitu. Oke? Oke, makasih ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa nih jaga kesehatan, protokol kesehatan juga diperhatikan. Yang lagi di luar rumah nih, maskernya juga tolong digunakan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres. Bye-bye.